Ustaz. Guys. Screen. 1, 2, 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 LP3 kami ingin mempresentasikan klasifikasi dan juga perhitungan timbulan LP3 pada PTX. Kami kelompok 9 terdiri dari 5 anggota. Saya sendiri Muhammad Kifendi NPM akhir 51. Saya Adit Rahmat Kurniawan dengan NPM akhir 072. Saya Rahma Alia dengan NPM akhir 097. Saya Wainidia Andini dengan NPM akhir 104. Saya Fauzan Muzaffar Rafi dengan NPM akhir 120. Untuk daftar isi terkait PPT kali ini ada profil industri, dasar hukum LP3, limbah padat, limbah cair, pengelolaan LP3, proses kegiatan dan juga timbulan LP3, rekap limbah LP3, durasi penyimpanan, pengemasan dan juga desain penyimpanan, standar operasional prosedur, jenis dan potensi LP3 yang dapat dimanfaatkan, teknologi pemanfaatan serta produk akhir, logbook serta lampiran berisi DED, neraca massa dan juga logbook. Profil industri sendiri, PTX adalah bidang bergerak di industri manufaktur pesawat dan juga komponen aerostruktur, jasa MRO, berdiri pada tahun 1976, berlokasi di Bandung dengan luas sekitar 86,9 hektar dengan jumlah karyawan terdiri dari 2.500 orang dengan tenaga kerja yakni tenaga produksi, engineering, serta maintenance dan juga administrasi. Produk utamanya adalah JN235, NC12I, N219 serta komponen pesawat untuk pasar global. Dasar hukum LP3 adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung zat berbahaya dan juga beracun yang secara langsung dan ataupun tidak dapat mencemari lingkungan dan juga membahayakan kesehatan manusia. LP3 memiliki sifat khusus yakni sifat yang persisten yakni sulit terurai secara alami dengan dasar hukum yang pertama UU nomor 32 tahun 2009 terkait PPLH dan yang kedua PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup sebagai panduan teknis pengganti PP sebelumnya. Dengan terdapat tiga uji yakni uji TCLP, uji toksisitas akut dan juga uji toksikologi subkronis. Berikutnya karakteristik limbah B3 yang pertama bahan kimia scrap, sumbernya spesifik, tingkat bahayanya kategori 1 akut, kode limbah A102D, karakteristiknya bersifat toksik dan reaktif. Kedua sludge electroplating dan alumina, sumber tidak spesifik, kategori 1 akut, kode limbahnya A3384, karakteristiknya bersifat toksik. Next. Kedua, masking dan debu cat, sumbernya sumber spesifik, tingkat bahayanya kategori 2 kronis dengan kode limbah B409, karakteristiknya mudah terbakar dan beracun. Ketiga, sifat karbon aktif, sisa karbon aktif, sumbernya tidak spesifik, tingkat bahayanya kategori 1 akut, kode limbah A338-1, karakteristiknya bersifat berbahaya dan beracun. Keempat ada lampu bekas, bahayanya kategori 2 kronis, kode limbah B107D dengan karakteristik toksik, kemudian spesifik, tingkat bahaya kategori 2 kronis, kode limbahnya B353-1, karakteristiknya berbahaya yang toksik. Next. Terakhir, kemasan bekas B3, sumber tidak spesifik, tingkat bahayanya kategori 2 kronis dengan kode limbah B104D, karakteristiknya bersifat toksik. Next. Selanjutnya, karakteristik limbah B3 cair. Yang pertama, oli bekas, sumber tidak spesifik, tingkat bahayanya kategori 2 kronis dengan kode limbah B105D, karakteristiknya beracun dan sangat mudah terbakar. Kedua, fluid bekas, sumber tidak spesifik, tingkat bahaya kategori 2 kronis dengan kode limbah B104D, karakteristiknya karena bahan kimia jadi bersifat beracun. Next.
Kemudian ada pengelolaan limbah B3 sendiri, yaitu ada standar pengemasan 90 sampai 365 hari, fasilitas penyimpanan harus rapat, kemudian batas waktu penyimpanan, prosedur pengangkutan, dan sistem administrasi. Next. Untuk proses kegiatan dan timbulan limbah B3 sendiri ada dari proses penyimpanan limbah bahan kimia scrap dengan timbulan tersebut. Kemudian yang kedua ada machining dan maintenance dengan limbah kulan bekas dan oli bekas dengan timbulan tersebut. Kemudian 3 surface treatment dengan limbah sludge, electroplating, dan alumina. Kemudian yang keempat ada painting dan finishing dengan limbahnya masking and debut cat. Kemudian yang kelima ada unit filtrasi dengan limbah sisa karbon aktif dan kegiatan perkantoran dan utilitas dengan limbah lampu TL, kartris tinta, dan kemasan B3 dengan masing-masing timbulan disebutkan di PPT. Next. Nah, berikut adalah limbah dari rekap B3. Next. Ada durasi penyimpanan sendiri yang durasi penyimpanannya macam-macam. Untuk 90 hari itu untuk bahan kimia scrap dan sisanya 365 hari. Untuk pengemasan limbah B3 sendiri, ini ada bahan kimia scrap didapat total 78 unit drum, kemudian sludge, electroplating, dan alumina didapat 13 unit jumbo bag, masking and debut cat didapat 15 unit jumbo bag, dan sisa karbon aktif didapat 45 unit drum. Next. Izin melanjutkan untuk oli bekas sendiri untuk timbulannya per 3 bulan yaitu 10.200 liter dengan volume limbahnya 10,2 meter kubik dengan kebutuhan pengemasan yaitu 200 liter untuk kapasitas drum logam dengan unit sebanyak 51. Lalu ada kulan bekas dengan timbulan total 51.600 liter per 3 bulan dengan volumenya 51,6 meter kubik dengan kebutuhan pewadahan yaitu IBC tank berkapasitas 1000 liter sebanyak 52 unit IBC tank. Lalu untuk lampu TL bekasnya sendiri untuk timbulan per 3 bulannya yaitu 45 kg dengan pewadahan berupa container box sebesar 25 kg sebanyak 2 unit. Lalu ada cartridge dengan timbulan total yaitu 15 kg dengan volume container box sebesar 30 liter dengan jumlah 1. Lalu untuk kemasan B3 dengan total timbulan sebesar 135 kg dengan pewadahan berupa jumbo bag berkapasitas 1000 liter sebanyak 1 jumbo bag. Lalu untuk rekap pengemasan limbah B3 sebagai berikut. Lalu untuk desain penyimpanan LB3 yaitu untuk satu gedungnya yang mana dibutuhkan 2 gedung. Per satu gedungnya dibutuhkan volumenya 57,3 meter kubik dengan lebar 3,1, panjangnya 6,2 dengan ketinggian 3,6. Selanjutnya ada SOP, itu dengan tujuan SOP pengelolaan limbah B3 ini memiliki tujuan mengendalikan seluruh tanggapan pengelolaan limbah B3, meminimalkan risiko pencemaran, dan SOP tanggap darurat LB3 ini memiliki tujuan meminimalkan dampak kecelakaan, mengendalikan dan menanggulangi keadaan darurat secara cepat. Next. Untuk SOP ini dibagi menjadi 3, yaitu ada ketentuan umum penyimpanan, pewadahan, dan penyerahan ke pihak ketiga. Link SOP tertera. Next. Lalu ada jenis dan potensi limbah B3 yang dapat dimanfaatkan. Untuk sludge, elektroplatik, dan alumina, ini potensi pemanfaatannya yaitu recovery logam, bahan baku industri logam. Lalu oli bekas dan kulen bekas ini bahan bakar alternatif, karbon aktif bekas sebagai regenerasi dan penggunaan kembali sebagai adsorben. Lalu kemasan B3 ini diolah pihak berizin. Next. Untuk teknologi pemanfaatan limbah B3, ya untuk recovery logam pada sludge electroplating itu yang manfaat mengurangi kandungan logam berat pencemar, mengurangi jumlah limbah yang dibuang. Yang kedua ada recovery logam pada sludge electroplating, ada mengurangi penggunaan minyak bumi baru dan mengurangi risiko pencemaran lingkungan. Next. Produk akhir pemanfaatan limbah B3 untuk recovery logam pada sludge electroplating yaitu logam murni seperti nikel, tembaga, dan seng digunakan lagi sebagai bahan baku.
garam logam seperti nikel dan sulfat dapat digunakan sebagai bahan baku larut electroplanting. Lalu ada recovery logam pada sludge electroplanting digunakan untuk base oil, pembuatan kembali mesin oil. Lalu ada fuel oil yang sebagai bahan bakar. Lalu ada residu aspal sebagai campuran konstruksi. Next. Berikut adalah logbook dari PTX. Next. Berikut adalah lampiran-lampirannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.